Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Faisal Rahman SPI MSC. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Observasi Bawah Air kelas B yang beranggotakan pertama, Bastan Muhammad, kedua, Naungi Anastiti, ketiga, Siti Solihah, dan keempat, Azel Atalazaki. Pada video kali ini, kita akan mempresentasikan peranan observasi bawah air dalam manajemen sumber daya akuatik. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azil. Jadi yang pertama itu ada pengertian observasi bawah air merupakan kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan di bawah permukaan air, baik di sungai, danau, laut, maupun lokasi bawah air lainnya. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang lingkungan bawah air yang berguna untuk mendukung penelitian, pemetaan, dan pelestarian ekosistem laut. Selain itu, observasi bawah air juga digunakan untuk memastikan keamanan fasilitas yang ada di dalam air. Mengapa observasi bawah air itu penting? Observasi bawah air itu penting dilakukan karena yang pertama, sebagai kunci keanekaragaman hayati yang memahami dan melindungi 700.000 lebih spesies serta habitat vital seperti karang dan lamun. Yang kedua, sebagai pengatur iklim global yang memantau kesehatan laut sebagai penyerap karbon dioksida terbesar dan produsen oksigen utama bumi. Yang ketiga, sebagai manajemen sumber daya yang mengumpulkan data untuk mengelola perikanan dan mencegah overfishing agar sumber daya berkelanjutan. Yang keempat, sebagai basis ekonomi dan sains untuk mendukung ekonomi maritim seperti wisata dan perikanan dan eksplorasi ilmiah seperti penemuan obat dan arkeologi. Teknologi baru yang dikembangkan dalam observasi bawah air. Yang pertama ada kendaraan bawah air otonom atau AUV, yaitu robot yang bergerak dan menjalankan misi secara mandiri tanpa kabel. AUV modern menggunakan kecerdasan buatan atau AI sebagai navigasi yang sangat presisi, memungkinkan mereka menginspeksi infrastruktur seperti pipa dan memetakan dasar laut dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada drone bawah air, yaitu versi robot berawak kabel yang kini lebih kecil, mudah dioperasikan, dan dilengkapi dengan sistem AI Vision Lock untuk mengunci dan melacak objek target secara otomatis. Dan sangat efektif untuk penelitian detail dan inspeksi di perairan dangkal hingga menengah. Yang ketiga, ada jaringan sensor cerdas, yaitu pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT, di mana sensor ditempatkan di laut untuk terus memantau dan mengirimkan data kualitas air, seperti suhu, pH, oksigen, DO, dan lain-lain, secara real time melalui internet, membantu prediksi perubahan lingkungan atau bencana. Yang keempat, ada akustik kelautan, yaitu penggunaan gelombang suara atau sonar yang semakin canggih untuk memetakan dasar laut dan menghitung populasi ikan serta kondisi terumbu karang dari atas permukaan air tanpa perlu melihatnya secara visual. Oke, selanjutnya yaitu metode klasik atau tradisional. Metode klasik bersifat langsung menggunakan tenaga manusia atau teknologi sederhana. Contoh dari metode klasik ini yang pertama yaitu underwater visual census dengan snorkeling atau scuba untuk menghitung spesies, ukuran, dan distribusi ikan. Kemudian ada transit survey yaitu dengan strip atau belt transit, land transit. Kemudian ada point count and rapid visual technique yaitu dengan pengamatan cepat berbasis titik atau waktu. Kemudian ada experimental fishing tangkapan dengan perangkap, pancing, atau troll. Dan yang terakhir ada fotografi bawah air dengan cara dokumentasi ilmiah atau manual. Untuk kelebihan dari
Metode klasik ini yaitu murah, fleksibel, bisa langsung di lapangan. Dan untuk kekurangannya, keterbatasan untuk pengambilan foto terlalu dalam, bias pengamatan, resiko keselamatan, dan tidak efisien di area yang luas. Selanjutnya yaitu metode modern atau teknologi. Metode modern merupakan metode yang mengandalkan alat elektronik, robotik, dan sensor otomatis. Contoh dari metode modern ini yaitu yang pertama, remotely operated vesicles, yaitu menggunakan robot kabel dengan kamera manipulator dan sensor. Kemudian ada autonomous underwater vesicle, yaitu menggunakan robot mandiri membawa sonar dan kamera sensor. Dan yang ketiga ada piloted remote underwater video station, adalah kamera dan umpan untuk sensus komunitas ikan. Kemudian yang keempat ada satelit dan citra udara dengan pemantauan ekosistem perairan yang dangkal. Kemudian ada submersibles dan Aquarius Lab dengan kapal selam penelitian dan laboratorium bawah laut. Untuk dampak dari kelebihan ini yaitu akurat, bisa menjangkau ke laut dalam, data permanen, efisien area luas. Dan untuk kekurangan dari metode modern ini yaitu yang pertama mahal, teknisi khusus, tergantung pada teknologi. Kemudian yaitu perbandingan metode klasik versus modern dalam observasi bawah air. Untuk alat utama yaitu pada klasik, scuba, snorkel, transek manual, pancing, dan perangkap. Untuk modern yaitu ROV, AOV, sonar, multibeam, burst, dan satelit. Kemudian untuk cakupan area yaitu klasik terbatas pada perairan dangkal hingga menengah. Untuk modern mencakup pada perairan dangkal sampai laut dalam dalam skala besar. Kemudian akurasi data klasik lebih bergantung pada kemampuan dan bias pengamatan. Kemudian untuk modern memperoleh data yang lebih objektif berbasis sensor digital dan peta 3D. Untuk biaya yaitu klasik, relatif murah, menggunakan alat sederhana. Untuk modern, mahal, butuh perangkat canggih, dan biaya operasional tinggi. Keamanan penelitian, klasik berisiko tinggi bagi penyelam karena tekanan arus hewan laut. Untuk modern lebih aman karena sebagian besar menggunakan robot atau alat tanpa manusia. Selanjutnya untuk hasil data, klasik catatan manual, foto hasil tangkapan. Untuk modern, video HD, data sensor, pemetaan digital, rekaman permanen. Untuk contoh pada klasik, underwater visual sensus, transect, dan TRAL. Untuk modern, AUV, sonar proof. Yaitu peran satu dan yang pertama itu ada pengumpulan dan juga analisis data. Teknologi seperti autonomous underwater vehicles dan remote vehicles ini digunakan untuk pengumpulan data detail dasar laut, distribusi spesies, dan karakteristik habitat. Yang kedua ada peran dengan teknologi perairan dan proteksi. Nah, data yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai kesehatan habitat dan lingkungan, termasuk aktivitas manusia. Yang ketiga, ada peran dengan penelitian, yaitu ROV dan AUV mendukung penelitian di laut dalam dan area berbahaya yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Next. Nah, yang keempat itu ada peran dalam pemantauan lingkungan. Sensor bawah air memantau suhu, salinitas, pH, dan kualitas air secara real time untuk mendeteksi cepat perubahan. Kemudian yang kelima, itu ada survei perairan. Nah, teknologi seperti AUV tadi
berfungsi untuk membuat peta dan laut, merekam parameter geologi dan fisikal laut, mengidentifikasi bahaya navigasi, serta mendokumentasikan bangkai kapal. Untuk yang terakhir, yaitu peran dalam evaluasi kawasan lindung. Observasi dalam air berperan untuk mengevaluasi efektivitas kawasan lindung atau zona manajemen melalui pemantauan perubahan populasi dan habitat. Kemudian ada seperti ini, yaitu yang pertama, memanfaatkan AI dan robotik. Teknologi robot bawah air dan kecerdasan buatan mulai banyak digunakan untuk membantu pengambilan cepat dan akurat. Nah, yang kedua, itu adalah sistem sensor bawah. Pengembangan sistem ini memungkinkan pemantauan terus-menerus pada berbagai parameter yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk yang ketiga, itu ada isi pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi dalam air melalui pelatihan, kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah. Kemudian isu yang terakhir yaitu inovasi alat-alat tangkap serangan lingkungan. Teknologi baru mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan serta mengurangi dampak negatif terhadap perairan. Nah, di sini kita mulai masuk pada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu pengoperasian remotely operated vessels atau ROV ini mendukung pekerjaan bawah air di perairan Selat Bangka Belitung menggunakan ROV H800. Hmm. Pada studi kasus ini membahas pengoperasian ROV H800 untuk mendeteksi kondisi kabel bawah laut di perairan Selat Bangka Belitung. ROV di sini digunakan sebagai teknologi survei dalam air yang memungkinkan pemeriksaan visual kondisi kabel, termasuk deteksi kerusakan seperti kabel putus yang dibikin caster, girokompas, kamera, lampu LED, pan and tilt, kamera, transducer USBL, dan manipulator arah. Hasil survei menunjukkan keberhasilan visualisasi sekaligus menghindari posisi kabel yang buruk. Selain itu, ROV juga bisa berperan untuk mendeteksi kondisi bawah air seperti penampakan pipa, memantau spot di bawah air, dan deteksi ranjau laut. Kemudian, kemudian studi kasus yang kedua, yaitu uji kualitas data pengukuran batimetri single band echo sounder berdasarkan SMI 7647 tahun 2010 di Laguna Pantai Gelagah Kulon Progo. Studi kasus ini berfokus pada penggunaan observasi dalam air dengan alat high target HD370 yaitu single band echo sounder yang bekerja dengan prinsip hidroakustik untuk mengukur kedalaman perairan dan survei batimetri karena dapat memetakan bentuk dasar perairan dengan detail tinggi menggunakan sinyal yang kuat dan tahan gangguan sehingga ini bisa menjangkau area yang jauh. Kemudian, melalui proses koreksi seperti barcode dan uji kualitas visual SMI, alat ini itu terbukti menghasilkan data yang akurat, yaitu sebesar 90% hasil pengukuran ini standar objective solution. Ini hasilnya itu single band echo sounder dinilai berhasil dan layak digunakan untuk survei batimetri dengan akurasi tinggi di perairan. Nah, selanjutnya terdapat tantangan dan keterbatasan dalam observasi bawah air. Tantangan untuk menemukan objek di bawah air meliputi yang pertama, tidak ada GPS. Sinyal GPS tidak dapat menembus air, terutama di laut dalam, sehingga posisi dan navigasi di bawah air perlu dilakukan dengan menggunakan alternatif lain, seperti penggunaan acoustic positioning system. Yang kedua, visibilitas yang buruk.
Cahaya hanya dapat menembus air hingga kedalaman tertentu. Semakin dalam kita melakukan observasi bawah air, maka penampakan sekitar akan semakin gelap. Dan yang ketiga yaitu suara bergerak dengan cepat, dengan ke- dengan kecepatan yang bervariasi. Hal ini berdampak pada alat yang memanfaatkan gelombang suara untuk melakukan pengamatan bawah air, seperti penggunaan sonar. Next. Nah, di sini ada keterbatasan observasi bawah air, meliputi yang pertama area pencarian yang luas. Laut memiliki area yang sangat luas dengan kedalaman yang sangat dalam untuk melakukan kegiatan observasi, sehingga dalam kegiatan observasi memerlukan waktu, energi, dan peralatan yang canggih. Yang kedua, lingkungan yang tidak bersahabat, baik bawah air dan permukaan air. Lingkungan bawah air memiliki tekanan yang tinggi, suhu yang rendah, dan arus yang kuat, sedangkan permukaan air memiliki gelombang permukaan yang bervariasi. Oleh karena itu, kegiatan observasi bawah air memiliki risiko yang tinggi bagi manusia dan juga alat. Yang ketiga yaitu situasi yang menegangkan. Operator rentan melakukan kesalahan dalam melakukan penggunaan alat. Tekanan waktu dan kondisi ekstrim menyebabkan salah kendali pada alat. Next. Nah, udara di sekitar kita memiliki massa dan memberikan tekanan ke seluruh permukaan di bumi, termasuk tubuh kita dengan tekanan 1 bar. Air memiliki massa yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga memberikan tekanan yang jauh lebih besar pada benda yang berada di dalamnya. Di permukaan laut, kita sudah berada di bawah tekanan udara sebesar 1 bar. Ditambah lagi saat kita mulai turun ke dalam air saat melakukan observasi. 10 meter kedalaman, air menambah 1 bar tekanan. Nah, juga air laut lebih besar atau lebih berat 3% daripada air tawar masanya, karena air laut mengandung 3% garam. Next. Nah, di sini ada solusi observasi bawah air dalam manajemen sumber daya akuatik. Yang pertama, penggunaan sistem navigasi akustik. Yang kedua, pemanfaatan sensor sonar dan kamera khusus. Yang ketiga, penggunaan teknologi khusus yang tahan tekanan tinggi. Dan yang keempat, penggunaan alat otomatis dengan sistem pemetaan terprogram. Misalnya pemanfaatan AUV atau Autonomous Underwater Vehicle dan ROV atau Remotely Operated Vehicle. Next. Kesimpulannya, observasi bawah air adalah kegiatan pengamatan langsung di bawah permukaan air yang bertujuan untuk memperoleh data akurat tentang kondisi lingkungan bawah air. Kegiatan ini penting untuk penelitian, konservasi ekosistem, serta pengelolaan sumber daya perairan. Metode observasi bawah air terdiri dari metode klasik yang murah dan fleksibel, namun terbatas dalam kedalaman dan keselamatan, serta metode modern yang memanfaatkan teknologi seperti ROV atau AUV, sonar, dan sensor otomatis yang lebih akurat, tetapi memerlukan biaya dan keahlian yang tinggi. Next. Dalam manajemen sumber daya akuatik, observasi bawah air berperan penting dalam pengumpulan data, pemetaan habitat, serta pemantauan lingkungan. Tantangan utamanya meliputi tidak adanya GPS, visibilitas yang buruk, area terlalu luas, dan tekanan tinggi di dalam laut. Solusi yang diterapkan meliputi penggunaan navigasi akustik, sensor sonar, dan kamera khusus, teknologi yang tahan dalam tekanan air yang tinggi, serta alat otomatis seperti AUV atau ROV. Next. Oke, untuk berikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.